Baik, pelajaran kita masih berlanjut dari pelajaran pekan lalu. Kita belajar tentang pejuang doa, dan pekan ini kita masuk kepada doa praktis. Walaupun kita masih akan melihat 1-2 tokoh pejuang doa lainnya. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dalam konteksnya adalah hal-hal yang baik. Pertama, hal yang baik diminta lah ya. Paling tidak secara kasat mata langsung kelihatan baik gitu ya. Paling nggak langsung kelihatan, oh ini secara moral, secara apa baik gitu kan. Tapi ada saat yang sama juga, bisa juga kita artikan bahwa kadang-kadang kita kira kita meminta roti, padahal itu adalah batu. Nah, karena kita meminta telur, ternyata itu adalah ular gitu kan. Makanya apakah Bapak akan memberikan kepada anaknya ular ketika dia minta roti? Kita bilang ya, kita Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita, yang sepanjang triwulan kedua tahun 2026 ini kita membahas bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Tentunya kami senang juga untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan telah memberikan kesaksian-kesaksian. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Norman untuk membacakan. Baik, yang pertama datang dari Wasna Gultom. Pelajaran Sekolah Sabat minggu ini sangat menyentuh hati dan pikiran, membuat dewasa. Lalu yang kedua datang dari Mama Ina. Pelajaran Sekolah Sabat ini sangatlah penting bagi umat yang percaya pada Tuhan Yesus. Seharusnya selalu merendahkan diri supaya roh Tuhan dapat masuk dan tinggal memimpin hidup orang beriman. Jika ada sifat sombong sesama akan menjauh, apalagi hadirat Tuhan. Karena segalanya berasal dari Tuhan. Thanks, dan Tuhan Yesus berkati tim Hope Channel selalu. God bless. Amin. Selanjutnya Alicia. Ada dari Linda Sihombing. Terima kasih untuk tim Diskusi Sekolah Sabat, Tuhan memberkati. Martin Gavidau. Shalom, terima kasih atas diskusi SS yang mudah dipahami dan diaplikasikan menjadi gaya hidup seharian di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kepada semua para pendiskusi Sekolah Sabat. Amin. Kemudian dari Memo, terima kasih untuk doa yang telah diberikan. Sangat membantu saya untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan dijelaskan. Marvelous. Oke. Neta Wilson. Baik, yang pertama dari Gerungan Salawangi. Terima kasih untuk pelajaran dan diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Maluku Utara. Lalu berikutnya dari Yatin Kukung. Terima kasih diskusi pelajaran Sekolah Sabat pekan ini yang menyadarkan kita, saya terberkati dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh semua narasumber. Tuhan memberkati pelayanan kalian. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menuliskan kesaksian dan bagaimana program ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan tentunya selama masih ada stoknya, kami masih menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku Sekolah Sabat ini, jangan ragu-ragu, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau juga bisa melalui kolom komentar Diskusi Sekolah Sabat dan katakan saya ingin dikirimkan buku Sekolah Sabat, dan kami akan minta alamat Anda secara lengkap dan mengirimkannya ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Baik, pelajaran kita masih berlanjut dari pelajaran pekan lalu. Kita belajar tentang pejuang doa, dan pekan ini kita masuk kepada doa praktis. Walaupun kita masih akan melihat 1-2 tokoh pejuang doa lainnya, tapi kita akan lebih melihat lagi bagaimana doa sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita, terlebih lagi ketika kita ingin bertumbuh di dalam hubungan dengan Tuhan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, ada satu pertanyaan yang sering terabaikan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan?
Mungkin kita sudah lama mengenalnya, atau baru saja memulai perjalanan iman. Namun, di setiap musim kehidupan, bertumbuh dalam hubungan yang bermakna dengan Allah adalah hal yang sangat penting. Ada saat di mana kita merasa jauh, gambaran tentangnya menjadi kabur. Berdoalah agar Ia memberikan kejelasan, pengharapan, dan arah. Kini saatnya, bukan nanti, untuk mengenal, mengasihi, dan tinggal di dalam Dia. Karena hubungan ini memengaruhi segalanya, bahkan sampai pada masa depan kehidupan yang kekal. Perjalanan ini bukan perlombaan singkat, melainkan maraton iman. Kita bisa jatuh, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dan terus melangkah. Dan kita tidak berlari sendirian. Para pelari lain yang mengasihi Yesus dan firman-Nya juga berlari bersama kita. Yang terpenting, Yesus berjanji memberikan penolong untuk menyertai, menguatkan, menopang, dan tinggal di dalam kita. Untuk terus memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sementara belajar, mari berdoa agar Roh Kudus bekerja atas kita masing-masing secara pribadi dan sebagai gereja global untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah seperti belum pernah sebelumnya. Sebab, sungguh, tidak ada yang lebih penting daripada terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran 7 dengan judul Doa Praktis. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Norman. Baik, kita berdoa. Allah yang berkata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas pimpinan dan berkat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan boleh menuntun kami untuk kami dapat berdiskusi sekolah sahabat pada saat ini. Kami akan mendiskusikan sekolah sahabat Tuhan, kiranya apa yang kami diskusikan itu hanya berasal dari Tuhan dan ini menjadi satu berkat bukan cuma bagi kami, tapi juga bagi orang-orang yang mendengarkan ya Bapak, sehingga mereka boleh datang lebih dekat kepada Tuhan. Berkati masing-masing kami dalam memimpin diskusi ini, baik itu dari Pendeta Wilson, Yola dan Alicia, dan hamba-Mu juga yang akan berdiskusi, agar kami boleh berkata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Norman. Berbicara mengenai doa, tentunya pasti ada doa-doa spesifik yang pernah atau sudah dijawab oleh Tuhan. Apakah jawabannya ya, ataukah jawabannya tidak? Mungkin boleh diceritakan dari Norman. Jawaban banyak sih sebenarnya, pengalamannya banyak. Tapi yang paling berkesan itu waktu mau menikah gitu kan. Itu ada jawaban Tuhan yang bilang tidak, ada jawaban Tuhan yang bilang iya, tapi efeknya sama. Oh, ngerti kenapa ini, kenapa begitu, kenapa Tuhan gak tunjukin kami untuk yang ini, tapi kenapa Tuhan jawab untuk yang satu atau hal lainnya. Jadi di luar kemauan kami, tapi ternyata itu yang memang terbaik sih. Kira tidaknya tuh tidak menikah. Oh enggak dong. Enggak ya? Bukan ya? Kan ini lagi deh sama yang ini, sama yang itu. Wah, banyak dong. Enggak. Kalau Alicia gimana? Kalau aku baru-baru ini aku lagi berdoa, aku bergumul banget sama tiket pesawat. Karena after naik, karena ada perang Middle East dan lain-lain sebagainya, itu sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi dari pertengahan Maret itu tuh satu hal yang benar aku bikin sangat khawatir adalah tiket gitu. Padahal nggak tahu nih jadi apa enggak, tapi tiket gitu, tiket gimana mau afford belasan juta Kak, dari mana uangnya gitu, nggak ada gitu. And then by the time ternyata jadi, tetap nih 1-2 hari, tiket gimana Pak gitu kan? Pak tiket gimana? Ya udah, pokoknya adalah cari cara pinjaman lah apa segala macam. And then tiba-tiba malam Sabat itu tuh ada satu kakak yang aku kenal, kakak rohani aku tiba-tiba chat, Kak, Dek, kapan kita beli tiketnya? Aku kayak, I was like,
kapan kita berat. Tapi aku kayak aku tetap POV aku mau pinjam gitu. And then aku kasih, Kak gini aku pinjam, aku minta bantuannya sekian gitu. Terus enggak, aku yang beliin aja. Jadi puji Tuhan. Jadi ternyata jawaban doa Tuhan itu aku udah khawatirin, tapi ternyata Tuhan tuh udah jawabnya jauh sebelum gitu apa yang aku spesifik minta gitu. Dan He knows the best by the time yang aku perlunya sekarang gitu. Kayak gitu sih Kak. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Cara Tuhan dan waktu Tuhan ya. Betul. Yang paling tepat. Nita Wilson. Ya, mungkin kalau permohonan doa mungkin yang baru-baru ini beberapa tahun lalu, jadi setelah kita lulus dari sekolah pendeta kan kita carilah pelayanan di mana gitu kan. Doakan, coba beberapa tempat, coba melayani di sini sambil tetap tentunya dalam tanda kutip mendaftar lah ya. Kayak waktu itu ada nih kayaknya satu tempat yang oke nih. Kita bisa melayani di sini apa segala, terus kayaknya udah ini nih. Tapi kita ya berdoa lah Tuhan berikan jalan yang mana. Tapi ternyata jawabannya adalah bukan yang ini. Pas bukan yang ini ataupun nggak masuk lah atau nggak jalan lah rencananya. Nggak berapa lama ternyata dapat di tempat yang lain. Dan di satu sisi mungkin apakah yang sini lebih baik, apa yang sana lebih baik, itu kan ya kita nggak tahu lah ya. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan memberikan, itulah memang yang pas, yang tepat untuk kita. Jadi apapun yang terjadi ya kita selama ini kita lakukan yang kita bisa dan kita lakukan dengan motivasi yang baik, dengan niatan yang baik, ya Tuhan pasti akan membuka jalan dan kita hanya berjalan menuju pintu yang terbuka. Ya, kalau pintunya tidak terbuka ya cari yang lain, karena Tuhan mengatakan siapa yang mencari pasti akan mendapatkan. Kalau pintu tidak terbuka cari jendela. Enggak ya. Oke. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Saya teringat juga pernah ada seorang kakak yang saya kenal, dia katakan waktu itu istrinya mau lahiran, lalu dapat satu dokter yang walaupun ini BPJS tapi dapat satu dokter yang memang sudah kenal gitu. Terus dia jadi takut sendiri. Ini jangan-jangan akan ada Tuhan sudah kasih jawaban sebelum kasih masalahnya gitu. Dan memang benar, ternyata ada sesuatu masalah yang terjadi dalam lahirannya, tapi Tuhan udah kasih gitu dokternya yang dia kenal. Jadi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, anaknya lahir dengan sehat, sampai sekarang sehat. Jadi puji Tuhan, seperti yang Alicia tadi katakan, kadang-kadang jawaban Tuhan itu Tuhan sudah siapkan bahkan jauh sebelum daripada kita memintanya. Oke. Kemarin atau pekan lalu kita sudah membahas pejuang doa, beberapa nama di dalam atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dan yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah Elia. Kita tahu ceritanya ketika Elia di Gunung Karmel, dia berhasil mengalahkan nabi-nabi palsu dan mengalami satu mujizat yang besar sekali gitu. Api turun dari langit, dia dengan secara percaya diri, percaya Tuhan, katakan, mana Tuhan kalian lagi tidurkah, lagi apa? Ini Tuhanku yang akan ku present gitu. Tapi setelah itu dia mengalami ancaman dari Ratu Isabel dan mengakibatkan dia jadi sangat takut sekali, bahkan sampai kabur, bersembunyi dan merasa down gitu. Kenapa itu bisa terjadi, Alicia? Karena kan dia sebenarnya barusan aja mengalami mujizat yang sangat besar gitu. Ya, mungkin kalau kita tahu ceritanya, rekan-rekan sekerjanya istilahnya, nabi-nabinya, banyak nabi, ada 100 nabi ya pendeta ya kalau nggak salah. Atau 100 nabi itu disembunyikan, tapi ada banyak nabi-nabi juga yang dibunuh. Dan itu mungkin sangat terguncang kayak, dan juga banyak bangsa Israel ini nggak bertobat gitu. Fokusnya dia kan mau bikin bertobat nih dua oknum ini ya kan, Ratu Isabel sama Ahab, tapi mereka justru tidak bertobat dan bertambah jahat. Akhirnya mungkin dia merasa gagal. Menurut saya ya, ketika KPI-nya tidak tercapai ya kan, kita kan akan merasa kok gagal gitu ya. Itu mungkin yang menurut saya dirasakan oleh Elia, dan akhirnya fokusnya itu tidak lagi kepada Tuhan, tidak lagi pada pernyataan Tuhan, tapi fokusnya pada masalah. Akhirnya dia down dan ya dia merasa sangat
Ya sampai doanya kalau kita tahu doanya minta dicabutain nyawanya, tapi puji Tuhan respon Tuhan itu adalah sangat sangat baik, dikasih makan. Ya menurut saya makan itu adalah sarana kita menyambung hidup. Jadi tanpa ya saya renungkan lagi, ternyata Tuhan itu mau Elia itu tetap hidup gitu. Ada loh misi yang mau saya bagi kamu lakukan untuk saya gitu. Jadi menurut saya itu adalah satu hal yang touching buat saya, karena diberi makan kamu harus tetap hidup gitu Kak. Arman. Ini sebenarnya Elia kena mental ya. Ya. Kena mental ya, karena dia ya nanti mungkin penjelasan akan lebih ini spesifik, tapi dia itu kan udah lihat mukjizat. Dia lihat apa yang bagaimana Tuhan membakar mesbah itu. Dia tahu caranya. Dia tahu bahwa Allah yang disembah hebat. Hanya karena ingin dibunuh oleh Izebel, dan Izebel kan dia berteriak. Kita nggak tahu caranya selantang apa, tapi yang pasti itu membuat dia gentar. Dan dia kalau ikutin di pasal 19 ini, 1 Raja-Raja pasal 19 ini, dia bilang, Tuhan, seolah-olah dia bilang, Tuhan, ini saya udah ngikutin apa yang Tuhan perintahkan, saya udah setia sama Tuhan, saya bantu orang-orang Israel balik, tapi kok kenapa saya malah diancam dibunuh gitu loh, kenapa jadi saya targetnya, kenapa, ya jadi itu yang membuat dia merasa kena mental. Tapi ya baik lagi, Tuhan kasih mukjizat sama dia, walaupun sampai berapa kali tuh Tuhan kasih mukjizat ke dia di depan dia, baru Tuhan bilang pergi keluar, tinggalkan gunung ini, pergi keluar ke sana, hadapi gitu loh. Jadi ya itu kadang-kadang walaupun kita rasa bahwa mukjizatnya udah di depan mata, tapi kalau tidak sesuai dengan harapan kita, rasanya kayaknya kurang nih Tuhan, kayaknya enggak nih. Iya, ada satu cerita Alkitab juga yang mengingatkan saya akan kondisi seperti ini ya, di mana murid-murid Yesus ketika mereka melihat Yesus menenangkan badai, dan mereka sampai bilang kayak, ini siapa gitu, dia sampai alam pun takut kepada dia. Mereka baru menyaksikan mujizat yang luar biasa. Begitu mereka turun kapal, mereka ketemu dengan orang yang kerasukan itu, takut lagi gitu. Dan ini mirip gitu sama kondisi Elia yang baru saja melihat satu mujizat yang besar, tapi setelah itu ketakutan. Gimana pendeta? Ya mungkin kalau kita bisa melihatnya adalah bahwa apakah Elia ini lengah gitu kan? Jadi kan biasanya kan kalau orang baru menang, baru juara gitu kan, tiba-tiba pertandingan berikutnya malah kalah karena gitu kan sudah pernah malah, apakah seperti itu? Tapi mungkin kalau kita tambahkan juga dengan ekspektasi, kan tadi sudah dibilang. Jadi ketika ini terjadi, kalau kita lihat awalnya kan karena bangsa Israel itu menyembah berhala. Ini kan sebelum makanya dikasih kekeringan kan, makanya kemudian dikabur ke Sungai Kerit, lalu kemudian makanya dicari-cari sama Ahab, makanya sekarang ada kayak pertempuran. Itu kan sebenarnya klimaks. Dan setelah klimaks, biasanya kan harusnya ada konklusi. Konklusinya apa? Oh, lalu kemudian mereka hidup bahagia selamanya. Biasanya kan kalau cerita-cerita dongeng kayak gitu kan. Tapi ternyata klimaks yang dinantikan ataupun yang diharapkan adalah, oh ya ada revival, ada kebangkitan kerohanian. Wah, Ahab dan Jezebel tiba-tiba bertobat. Tapi ternyata itu tidak terjadi, gitu kan? Jadi dia merasa sebenarnya ini suatu keberhasilan atau sebuah kegagalan. Terlepas daripada rasa takutnya ya. Kalau saya rasa sih, dia takut beneran gitu kan. Biasanya kan kalau setelah kita high, habis itu crash, habis itu akhirnya malah jadi banyak pikiran-pikiran, dan itu terjadi. Jadi kalau bilang apakah Elia takut, ya Alkitab mengatakan dia takut, dan saya percaya dia juga takut. Lalu apa gitu loh. Jadi selama ini ternyata nggak ada hasilnya, dan sekarang ya udahlah, saya nggak akan lagi dilindungi karena sudah gagal gitu. Makanya dia bilang kan udahlah mati aja, udahlah saya cuma sendirian. Jadi memang ini adalah sebuah keadaan mental, keadaan psikologis daripada Elia yang membuat dia bersikap demikian. Dan itu kadang-kadang yang mungkin menjadi pelajaran juga bagi kita adalah, ya pertama mungkin kita harus melihat dalam gambaran besarnya. Dan pada saat itu mungkin Elia melihat gambaran besarnya ini adalah, oh ya, yang penting saya sudah lakukan ini, sudah berhasil, akan ada ini. Tapi mungkin gambaran yang lebih besarnya lagi bukan seperti itu. Nah, kita nggak tahu itu apa. Karena kita punya konsepsi tersendiri, jadinya ketika itu terjadi kita kecewa. Dan ketika kecewa lalu akhirnya merasa tidak berguna. Wah, percumalah saya hidup terus merasa sendirian. Nah, ini kan sebenarnya adalah keadaan-keadaan psikologis yang kalau di dunia modern ini kan banyak terjadi juga, apalagi bagi kita yang hidup di zaman sekarang seperti itu. Dan itulah yang terjadi kepada Elia pada saat itu. Dan bagaimana respon Tuhan tadi,
sweet banget ya kalau kata Alicia tadi, dikasih makan, bahkan ketika kayaknya Pendeta Wilson udah singgung itu juga di pelajaran pekan lalu, ketika ada di tengah-tengah Tuhan kasih angin yang kuat, Tuhan kasih api, tapi Tuhan ada di angin sepoi-sepoi, Tuhan ada di ketenangan, Tuhan ada di kedamaian gitu. Dan apa sih poin-poin pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cerita Elia ini, Norman? Maintain ekspektasi sih. Okay. Kalau aku pribadi ya, maintain ekspektasi. Maksudnya gini, kadang kita berharap bahwa jawaban doa itu harus setara dengan yang kita mau atau yang kita minta. Tapi kan yang perlu dipahami, jawaban doa itu Tuhan tahu yang terbaik. Kadang-kadang contoh gini, saya berharap dapat kerjaan bagus, duitnya berapa digit gitu kan, bisa hidup aman, tantram, supaya nanti bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Ternyata ya yang diharapkan itu Tuhan bilang enggak, ini bukan itu yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan dikasih yang jauh lebih baik, yang pada akhirnya nanti kita akan merasakan bahwa oh memang yang sebenarnya saya butuhkan adalah hal bukan yang saya minta, bukan yang sesuai dengan keinginan saya, tapi ada Tuhan bekerja di balik itu. Kadang-kadang kita rasa Tuhan kok lama ya, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu ya. Ya tapi ya itu kan ini jangka panjang nih masalahnya. Jangka panjang kita menunggu. Nah, di saat menunggu inilah yang mungkin bikin goyang, bikin apa. Nah, itulah harus maintain ekspektasi. Ya, itu nanti saya punya pertanyaan follow up tapi ke pendeta aja ya. Kita dengar dulu dari Alicia. Oke, kalau aku lihatnya Elia ini spesifik ya doanya. Doanya minta api dari langit, minta api Tuhan kasih, dan minta dicabut nyawanya. Itu kan spesifik kan, minta dicabut gitu. Tapi ternyata yang seperti tadi Bang Norman, semua selaras dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dicabut nggak nyawanya? Kehendak Tuhan turun nggak apinya? Oh turun apinya gitu dari langit. Tapi kehendak Tuhan ternyata nggak dicabut nyawanya. Dan ini reminding saya lagi kejadian kepada saya beberapa tahun lalu, di mana memang ekspektasinya tidak sesuai dengan realita, dan saya minta satu hal yang juga tidak baik gitu ya. Tapi ya jujur saya minta hal yang tidak baik, tapi Tuhan tuh datang dengan memang seperti Elia gitu. Mami saya kasih makan, mami saya udah nggak apa-apa. Tapi dan itu yang oh iya, ternyata Tuhan masih mau saya ada di sini. Tuhan masih mau saya ada di pelayanan A, di pelayanan B, atau melakukan ada murid-murid saya juga yang harus saya ajarin gitu. Ternyata hal-hal yang kecil harus tetap disyukuri, dan menurut saya pelajaran ini sangat menguatkan saya secara pribadi, Kak. Oke. Tadi kalau Norman bilang maintain ekspektasi gitu ya. Tapi kan kita disuruh berdoa itu dengan yakin gitu, bahwa saya berdoa, saya yakin ini, bahkan ayat Alkitab yang lain katakan kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Tapi kita harus maintain ekspektasi juga, kalau misalnya nggak dapat yang ini, biar nggak terlalu sakit-sakit banget. Gimana pendeta? Ya mungkin ada dua. Satu, maintain ekspektasi itu betul, tapi mungkin kita juga perlu berpikir sebenarnya apa sih definisi daripada apa yang kita minta. Kan kalau Tuhan saya minta, kalau yang klise kan saya minta kesabaran, terus dikasihnya apa? Masalah kan, tidak sabar gitu kan. Jadi kadang-kadang kok sepertinya doa yang saya minta malah tidak terjawab, malah dikasih sebaliknya. Tapi jangan-jangan hal itu adalah sebenarnya adalah jawaban yang sebenarnya. Nah kalau tadi Alicia bilang apakah doa Elia ini dijawab, dia mau mati nggak dia? Ya nggak mati, tapi diangkat ke surga kan. Jadi kan sebenarnya dijawab juga gitu kan, tapi dalam cara yang berbeda. Dan kalau kita mau mundur sebentar lagi kepada ekspektasi, 2 kali Allah bertanya kepada Elia di ayatnya yang kalau dalam 1 Raja 19, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-13. Dikatakan, apa kerjamu di sini hai Elia? Dan dua-duanya, dan ini adalah 2 pertanyaan yang selang-seling terhadap apa yang terjadi. Dikasih angin, dikasih itu. Jadi setelah di antara kedua itu ada pertanyaan ini, dan tidak ada perubahan dari pertanyaan dan tidak ada perubahan dari jawabannya. Ketika pertama kali ditanyakan sebelum mujizat yang angin, api, apa segala gempa bumi itu, jawabannya adalah apa? Oh aku sudah begini-begini, tapi mereka masih membunuhku. Apa gunanya aku hidup gitu kan? Lalu ketika ada mujizat, dikasih api, angin, gempa bumi, lalu kemudian suara-suara, ditanya lagi, apa kerjamu di sini? Jawabannya masih sama. Dan setelah masih sama itu, ya udahlah. Sepertinya Elia ini memang kalau kita bilang dia sudah resign lah gitu terhadap
apa yang mau dicapai, dan akhirnya Tuhan menghargai. Lalu ya udahlah, kalau memang sudah, ya udahlah kau pergilah, urapilah raja ini, lalu kemudian lakukan. Jadi istilahnya dibilang, ya udahlah kau selesaikanlah tugas yang sisa, nanti akan ada pengganti yang dikirimkan. Jadi mungkin pelajarannya bagi kita juga adalah beberapa hal. Satu, ya nabi pun itu juga adalah manusia. Dalam arti mereka punya keinginan, punya pergumulan, punya kelemahan, dan apakah Tuhan mengatakan, oh tidak, karena kamu nabi, wah kamu harus lebih daripada ini. Di satu sisi iya, karena diberikan kuasa, lalu kemudian dikasih mujizat apa segala, tapi di sisi lain juga dihargai ataupun juga diterima apa yang menjadi keinginannya. Nah, ini terjadi di banyak kali di dalam, baik itu ketika berhubungan dengan Nabi Elia di sini, lalu kemudian ketika ada Gideon meminta tanda, ini nanti pelajaran berikutnya, lalu kemudian ketika Musa apa segala, Allah itu bertemu dengan manusia di mana mereka berada, menggunakan, memberikan kuasa, memberikan kemampuan, tetapi pada saat yang sama ya manusia itu juga punya agency lah, kalau kita bisa bilang. Tetap ada personality-nya. Tetap ada apa yang bisa dia lakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang dia mau lakukan, apa yang dia tidak mau lakukan. Dan Tuhan juga menghormati. Enggak selalu, tapi sampai tahap tertentu ya. Seperti kan kalau Musa, dia menolak, tetap dipaksa. Udahlah kalau kamu ngomong, udah Harun aja yang maju, tapi kamu tetap harus maju. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat pelajaran ini ya sebenarnya menunjukkan kompleks gitu kan, bagaimana interaksi antara doa dengan Allah, dengan rencana, dengan hasil, dan juga dengan klimaksnya seperti apa. Dan makanya kita tidak bisa hanya ambil sepotong, oh ini artinya ini. Kita harus lihat secara keseluruhannya. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Saya teringat dulu ada ilustrasi, ada seorang anak yang melihat anaknya, ibunya merajut, tapi dia lihatnya dari bawah gitu, betapa berantakan dan jeleknya terlihat dari bawah. Tapi ketika dia lihat dari atas, dari point of view-nya mamanya, ternyata jadi rajutan yang sangat cantik sekali gitu. Kadang-kadang yang kita lihat, yang bisa kita lihat adalah sepertinya kok kayak jawaban doa saya tidak dijawab, atau yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi ketika kita melihat big picture atau satu gambaran besar yang memang dari POV-nya Tuhan, kita akan bisa melihat dan mengetahui bahwa rencana Tuhan selalu indah bagi kita. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jikalau kita meminta suatu kepadanya menurut kehendaknya, apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan banyak lagi janji-janji Tuhan di dalam Alkitab mengenai doa. Apa pemahaman yang benar seharusnya terkait dengan janji-janji Tuhan ini? Norman. Iya, ini salah satunya malah jadi ayat kesukaan saya gitu kan. Apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan, maka kau akan menerimanya. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi, pemahamannya itu tergantung dari motivasinya. Kalau kita meminta dengan tulus, rendah hati minta kepada Tuhan, iya, dan memang itu yang kita butuhkan, maka Tuhan akan jawab. Tapi kadang-kadang orang bilang, iya kan mintanya sama Tuhan, Tuhan kasih. Tapi kalau misalnya mintanya juga yang aneh-aneh kan, mana mungkin Tuhan mau jawab gitu loh. Jadi ada motivasi tersendiri, ada dengan datang dan kerendahan hati, supaya kita tulus memintanya. Jangan sampai, ini yang sering dibilang orang juga ya, jangan sampai kita buat Tuhan itu seperti ATM. Kalau lagi butuh datang, kalau nggak butuh ya udah gitu loh. Seolah-olah ya pokoknya kalau gue lagi butuh gue berdoa, tapi kalau nggak butuh ya gue lupa. Seolah-olah menyangkal, Pak, ya udahlah, saya ada di sini karena usaha saya. Dia lupa bahwa ada Tuhan sebenarnya bantu dia. Jadi motivasinya tergantung dari motivasinya. Pendeta? Ya mungkin kalau cara menjawabnya adalah kita perlu baca ayat-ayat selanjutnya. Ini kan kalau di dalam khotbah di atas bukit kan Matius 7. Kalau di dalam ayat 7-nya juga hanya dikatakan minta maka diberi, cari akan mendapat, ketok maka akan dibukakan bagimu. Lalu kemudian ayat 9-nya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dalam konteksnya adalah hal-hal yang baik. Pertama hal-hal yang baik diminta lah ya. Paling tidak secara kasat mata langsung kelihatan baik gitu ya. Paling nggak langsung kelihatan oh ini secara moral, secara apa baik gitu kan. Tapi ada saat yang sama juga bisa juga kita artikan bahwa kadang-kadang kita kira kita meminta roti, padahal itu adalah batu. Nah, kadang-kadang kita meminta telur, ternyata itu adalah ular gitu kan. Makanya apakah Bapak akan memberikan kepada anaknya ular ketika dia minta roti? Kita bilang ya kita mintanya roti gitu kan, mintanya roti. Tapi ternyata yang kita kira roti itu bukanlah roti. Apakah dikasih sama bapaknya? Nggak dikasih yang itu, tapi dikasih roti beneran. Cuma mungkin bentuk rotinya tidaklah seperti yang pemahaman kita. Jadi dalam hal ini tetap bukan blanket statement bahwa ya udahlah minta apa aja, berdoa apa aja pasti dikasih, tidak. Tapi dalam konteks adalah satu kebaikan, dan juga dalam konteks adalah Bapak ini adalah Bapak yang bukan hanya baik tapi juga bijaksana gitu. Jadi dia tidak akan memberikan apa yang akan menjadi sebuah kehancuran bagi yang meminta, walaupun tentunya ya kita sambungkan juga ada waktu, ada konteks, ada mungkin hal yang paralel, tapi ada juga hal-hal yang mungkin rencana Tuhan. Dalam arti mungkin inilah sesuatu yang menyakitkan, tapi karena rencana Tuhan maka ini harus terjadi supaya apa? Ada tujuan-tujuan lain yang bisa terjadi. Makanya minta di dalam kehendak Allah. Ya, ini mungkin kalau kita bisa bilang ini circular argument juga ya. Kamu kalau minta pasti dikasih, asal mintanya yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kasih. Jadi kan berputar gitu. Kalau itu udah pasti betul lah. Dalam hal ini, iya kalau dibilang circular sih iya circular. Tetapi saya tahu ada satu kutipan dari seorang penulis yang mengatakan adalah kita akan meminta seperti yang Allah sudah kasih ke kita. Seandainya kita tahu seluruh konteksnya, seluruh kenyataannya, maka kita pun juga akan tetap meminta seperti apa yang Allah kasih gitu loh. Tapi karena kita nggak tahu konteksnya, karena kita nggak punya omniscience-nya gitu ya, kemahatauannya, maka kita minta yang lain-lain. Tapi seandainya kita tahu apa yang Allah ketahui, oh kita juga akan minta ini. Kira-kira seperti itu. Dalam hal itu, maka apa yang kamu minta, kamu akan dapatkan. Oke, puji Tuhan. Kalau di bayangan saya ya, Tuhan itu adalah ahli strategi yang paling jago lah gitu. Istilahnya bayangkan saya berdoa, Alicia berdoa, Norman berdoa, dan mungkin berdoanya berkaitan tapi yang diminta beda-beda gitu. Gimana caranya Tuhan bisa menjadikan itu satu jawaban yang baik untuk semua gitu. Walaupun yang kita minta ada kaitannya, tapi yang kita minta berbeda gitu. Aku minta apa, Norman minta apa. Tapi Tuhan bisa menjadikan semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Dalam prakteknya ya, seringkali kita sudah minta. Kalau tadi kan mungkin Alicia cerita dia minta yang gak baik gitu ya. Contohnya kita sudah minta yang baik. Kita sudah terus meminta. Kita bahkan sudah percaya, walaupun mungkin belum dijawab dan kita sabar dalam menunggu jawaban itu. Tapi kok kayaknya lama gitu ya. Dan makin lama kan kalau makin lama nggak dijawab tuh jadinya makin banyak ragunya gitu daripada percayanya. Bisa jadi. Ada nggak tips-tips praktikal dari Alicia ketika doa terasa nggak dijawab? Ketika doa itu rasanya nggak dijawab, memang kalau kita nunggu ya Kak ya, lebih baik langsung aja tahu jawabannya ya atau tidak. Iya nggak sih Kak? Mendingan clear gitu loh, clear dari awal gitu loh. Soalnya kalau di ambang-ambang nggak tahu itu tuh lebih freak out kalau aku ya. Jadi kita kan manusia butuh kepastian. Kalau nggak iya, tidak. Kalau tidak kan aku bisa cari alternatif lain gitu kan. Kalau iya ya puji Tuhan gitu toh. Nah, jadi di masa-masa ini itu sangat-sangat berat sejujurnya buat aku. Dan yang aku lakukan adalah ada Roma pasal 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi menurut aku, dalam masa menunggu itu kita harus tetap punya pengharapan Kak.
dan pengharapan kita memang harus kita landaskan semuanya kepada Yesus. Percaya sama karakternya, Tuhan tuh tahu yang terbaik gitu. Jadi ketika memang keraguan itu sangat mendominasi otak aku, yang aku lihat Tuhan itu Bapakku, Tuhan tuh baik sama aku, Tuhan mau yang terbaik sama aku. Ayo kita lewati ini bersama-sama dengan Tuhan. Emang ini menyengsarakan sekali, tapi kalau misalnya bisa lewat, ini aku jadi tahan uji, aku punya persisten, ketekunan, dan akhirnya aku tetap punya pengharapan itu. Jadi tetap ingat selalu, mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya tentang pujian, doa pujian, dan lain-lain. Itu akan remind kita lagi siapa Tuhan kita, dan itu yang diulang-ulang terus, dan ya akhirnya pengharapan itu tetap ada, Kak. Mungkin itu, Kak. Pendeta Wilson. Ya mungkin kalau dalam hal ini ada satu kisah yang sebenarnya udah terjadi di berapa tahun ini? Di 2023, tapi mulai muncul lagi beredar di lini-lini masa, adalah tentang satu orang gitu yang tersesat di hutan. Lalu kemudian, hujan terus. Dia berdoa, oh Tuhan jangan hujan dong, karena dia tersesat dan dia luka, dia nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau hujan ya udahlah tinggal terima nasib kan, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Dia minta supaya hujan berhenti, tapi enggak, hujan terus sampai 3 minggu, 4 minggu gitu kan, sebulan hujan. Tapi ternyata singkat ceritanya, karena hujan itulah, ya ceritanya entah bagaimana, pokoknya air jadi naik sehingga tim penyelamat malah bisa datang jemput dia. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau Tuhan menjawab sesuai dengan yang kita mintakan pada saat itu juga sesuai dengan yang kita minta, ya mungkin malah jadi dia nggak selamat ya. Ini kan salah satu kisahnya seperti itu. Tapi mungkin kalau secara lebih konseptualnya, di dalam ketika kita meminta dan sepertinya Tuhan tidak menjawab, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Satu adalah memang menerima. Ya, Tuhan memang tidak menjawab, gitu kan? Tidak menjawab ini maksudnya tidak mengiyakan atau tidak ada jawaban. Nah ini kan mungkin harus diklarifikasi juga. Kalau tidak mengiyakan, ya udahlah, memang Tuhan gitu, itu. Ya. Tapi kalau tidak ada kayak radio silence gitu kan ya, jadi nggak tahu mengapa. Mungkin kita harus satu ya tentunya bersabar, tapi mungkin permintaannya diubah. Jadi apalah yang bisa saya lakukan di dalam masa penungguan ini? Betul. Jadi gitu. Jadi bukan lagi meminta resultnya, tapi lebih kepada ya pengertian ataupun hikmat supaya sekarang sambil dalam waktu menunggu ini, dalam uncertainty ini, ketidakpastian ini, apa yang bisa saya lakukan? Atau apa yang saya harus pahami? Nah itu kan berarti kan adalah sebuah permintaan doa yang berbeda, dan kalau bisa kita bilang ini adalah sebuah permintaan yang menaikkan kedewasaan rohani kita. Dibandingkan hanya, saya minta apa, dijawabkah, tidak dijawabkah, lalu kemudian kita move on. Enggak, tapi kalau ini berarti kan kita jadi mengetahui bahwa jangan-jangan ada sebuah rencana lain di balik itu. Lalu kemudian hal yang ketiga yang bisa kita pahami atau paling membantu menjawab adalah, baik kita harus bisa memahami bahwa kadang-kadang ada kasih Allah, tapi ada juga kasih kita. Kasih kita kepada sesama kita. Jadi mungkin kadang-kadang masa ketidaktentuan ini ataupun mungkin jawaban yang tidak sesuai kita inginkan bukanlah demi kita, tapi demi orang lain. Makanya kita harus bisa bersabar atau menanti ataupun menderitakan di dalam penderitaan ini. Ternyata Tuhan sedang mengerjakan satu hal yang lain yang hanya bisa didapatkan melalui kesulitan kita. Jadi seolah-olah kita yang kayak di stretch gitu supaya bisa menjangkau orang lain. Nah, bisa juga seperti itu. Atau kisah-kisah lain. Nah ini jadi panjang. Tapi mungkin kisah yang paling seperti Ayub gitu kan. Ya dia, kalau kita lihat, orang hanya tahu Ayub pasal 1-2, lalu pasal 38. Sementara dari pasal 3 sampai 37 itu kan, diskusi panjang, menderita, tanya jawab, apa segala, nggak jelas. Ya mungkin tujuannya adalah apa? Supaya itu bisa menjadi kesaksian, menjadi sebuah pengalaman yang bisa menguatkan orang. Dan ketika itu terjadi pada Ayub, ya dia nggak tahu, pokoknya ya dia menderita. Tapi sudah bisa menguatkan nggak tahu berapa banyak jutaan atau mungkin miliaran orang yang membaca kisah dia. Kita kan jadi ada hal seperti yang perlu kita pahami juga di dalam masa-masa ketidakpastian dalam penantian ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Dan kalau diskusi-diskusi kayak gini ya, kembali lagi kita diingatkan terus gitu bahwa selalu ada pengharapan. Tuhan itu selalu menginginkan hal yang baik buat kita semua. Jadi jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan pegangan bahwa Tuhan itu kalau nggak menjawab artinya meninggalkan kita, enggak. Tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi hidup kita masing-masing. Nah, satu contoh doa lagi yang diangkat oleh pelajaran kita, atau pejuang doa yang diangkat dalam pelajaran kita adalah
bagaimana Yesus mengajarkan kita berdoa. Para murid melihat gitu bagaimana doa Yesus, kehidupan doa Yesus berbeda dengan kehidupan doa yang mereka lihat atau mereka alami selama ini, dan meminta ajarlah kami berdoa. Dan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami. Apa sih prinsip doa Bapa kami yang diajarkan Yesus dan aplikasinya di dalam doa praktis kita sekarang? Iya, sebenarnya ini menarik karena kalau melihat doa Bapa kami, kita akan lihat doa itu begitu sederhana. Dia tidak berlebih, dia direct, langsung pada tujuan. Tapi juga kalau dibedah strukturnya itu ada ucapan syukurnya, itu ada permohonannya, itu ada pujian kepada Tuhan. Jadi doa Bapa kami kalau di breakdown itu banyak sekali lebih kepada penyerahan kepada Tuhan, mengakui Allah, bagaimana berserah kepada Tuhan, lalu state mengungkapkan apa tujuan kita, lalu diakhiri dengan kan Engkau yang punya kuasa, yang artinya memang bahwa ya pada akhirnya in the end of the day ya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Jadi doanya ini sederhana, tapi kalau bahasa ini ya sederhana tapi efektif, itu langsung kena dan tidak bertele-tele sih. Jadi ya itu salah satu ininya. Dan doa yang diajarkan ini kan cukup pendek gitu ya. Jadi kalau kita aplikasikan ke doa kita sekarang, apa sih prinsipnya? Lalu di doa sekarang itu seperti apa? Dan apakah udah pendek aja gitu, nggak usah panjang-panjang kayak doa Bapa kami? Atau bahkan ya udah doa Bapa kami aja, nggak usah doa yang lain gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang kayak gitu kan. Gimana pendeta? Ya, mungkin dalam Alkitab tidak pernah tercatat di kali lain di mana murid-murid berdoa Bapa kami. Jadi tapi dalam prinsipnya kan ada. Jadi berdoa kepada Tuhan, lalu mengakui ada kehendak Allah di surga, semua kehendak Allah itu jadi. Nah, bagaimana dengan kehendak Allah di bumi? Bisa nggak itu juga jadi? Apa yang bisa menjadi tujuan kita? Apa yang bisa dikontribusi kita supaya kehendak yang Allah ingin rencanakan terjadi di bumi itu juga bisa terjadi? Lalu ada juga mengenai mengampuni. Ada juga mengenai meminta kebutuhan, baik itu makan, minum, ataupun keselamatan, ataupun keamanan, dan lain-lain. Lalu kemudian ada juga memuji Allah gitu. Jadi prinsipnya yang tadi seperti Norman bilang itu ada di situ semuanya. Tapi kalau kita lalu mengatakan, oh ya dah doa itu hanya pendek saja, mungkin nggak tepat juga. Karena doa ini ada yang panjang, ada yang pendek. Kita bisa lihat di dalam doa-doa, kalau doa Daniel itu wah panjang. Kalau doa yang pendek mungkin doa Petrus, wah Tuhan tolong aku gitu, waktu dia jatuh dari berjalan di air tiba-tiba nggak bisa jalan lagi. Jadi bukan soal panjang atau pendeknya, tetapi sebenarnya lebih kepada ya prinsip di balik doa itu apa? Yaitu kan meyakini bahwa ini nanti akan kita pelajari di pekan depan mengenai iman, bahwa Allah itu ada loh, dan Allah ini menjawab doa. Mungkin itu yang pertama. Di dalam doa kita yang mau panjang mau pendek, ada nggak prinsip seperti ini? Jangan cuma prinsipnya hanya minta gitu kan, lalu kemudian tidak ada yang lain. Jadi ini menunjukkan sebuah doa yang lengkap, karena apa? Hubungannya juga hubungan yang lengkap gitu, bukan yang hanya satu sisi aja, karena ada banyak sisi juga kan di dalam kita berhubungan dengan Allah. Sisi di mana kita harus menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang terpisah dari kita, tapi ada sisi yang mengatakan bahwa Allah itu begitu dekat. Ada sisi yang mengatakan bahwa kita harus melakukan banyak hal, tapi ada sisi juga yang kita harus tahu batasan di mana kita harus berdiam. Jadi banyak hal ini semua terjadi, dan ini dirangkum dengan cukup baik dari dalam doa Bapa kami. Bukan berarti ini menjadi sebuah mantra gitu kan, yang kita harus doakan setiap selesai doa panjang, kita tutup dengan doa Bapa kami. Kalau bagi saya sih tidak seperti itu penerapan doa Bapa kami ini. Terima kasih pendeta. Memang banyak sekali yang kita bisa diskusikan, kita bisa bicarakan, tapi sangat terbatas. Makanya kita akan melanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Lihat dari doa Daniel, kita bisa bagi menjadi beberapa doa yang kita sudah tahu juga, yaitu pujian,
pengakuan, permohonan, dan ucapan syukur. Dan seringkali ketika kita berdoa, jarang ya mungkin kalau kita memberikan pujian atau ucapan syukur yang panjang lebih daripada permohonan. Biasanya kalau permohonan itu yang panjang gitu karena banyak yang mau diminta gitu kan. Tapi ketika kita memuji Tuhan atau mengucap syukur kepada Tuhan, kayaknya terbatas gitu. Apalagi ya mau bilang Tuhan itu memuji Tuhan gimana ya, atau gimana lagi yang mau mengucap syukur kepada Tuhan gitu. Kenapa sih itu tendensinya itu bisa terjadi dan gimana kita bisa mengimprove doa kita, Alicia? Oke, kalau misalnya pujian itu kan kita acknowledge Tuhan ya. Kita siapa sih sebenarnya Tuhan kita itu? Dan kita mungkin sering sekali melihat karakter Tuhan itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Makanya mungkin pujiannya jadinya sedikit terbatas gitu. Karena memuji Tuhan itu, karakter Tuhan itu gak akan berubah kan Kak. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu gak akan berubah. Sedangkan yang kita lihat kok jawaban doa kita nggak dijawab-jawab. Makanya mungkin kita ngeliat karakter Tuhan itu tidak penuh kasih. Mungkin kita jadinya tidak nggak srek mungkin kali ya kalau mau memuji Tuhan. Tuhan penuh kasih, apa benar? Jadi akhirnya langsung apa benar orang masalah aku aja kayak gini, Tuhan kayaknya nggak pimpin. Kemudian ucapan syukur, kita rata-rata nggak ucap syukur, bahkan harusnya kita masih hidup, kita masih boleh makan, hal-hal kecil itu kita tidak nilai sebagai hal yang harus kita syukuri gitu. Jadinya rasanya berat terus mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya kita fokusnya pada masalah kita. Kayaknya semua dunia berpusat pada kita doang gitu. Aku, sombong ya kan. Aku egois seperti yang beberapa pekan lalu kita sudah belajar. Dan inilah mungkin menurut saya, kenapa saya secara pribadi waktu untuk memuji Tuhan rasanya itu lebih sedikit daripada waktu ketika saya mau meminta permohonan saya. Begitu juga dengan ucapan syukur Kak. Tadi kan Kak Yola ada bilang tendensi kenapa itu sering terjadi, maksudnya kenapa permohonan lebih panjang gitu kan. Ini kalau aku pernah baca beberapa artikel gitu kan, manusia itu memang cenderung lupa kepada siapa yang pernah menolong gitu loh. Manusia cenderung lupa, dan ada ya, kayak yang Alicia bilang, lalu ada gengsinya juga gitu loh, seolah-olah ya ini semua karena saya, berkat saya gitu. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, meminta pada Tuhan, kita lupa tuh bahwa ya bukannya maksudnya mau tanda kutip menjilat Tuhan gitu, mau Tuhan, enggak, beda ya. Jadi dalam artian pujian itu diperlukan karena kita perlu kagum sama Tuhan. Kalau kita udah gak kagum sama Tuhan, buat apa kita berdoa? Kalau kita lupa bahwa bangun pagi, dari hal paling kecil gitu, bangun pagi itu kita mengucap syukur pada Tuhan, ya buat apa kita berdoa? Jadi pujian dan ucapan syukur itu reminder sebenarnya siapa itu Tuhan, bagaimana Tuhan telah memimpin, bahkan dari hal terkecil. Kalau di sekolah sahabat kita bilang dari hal kecil sekalipun itu seharusnya disyukuri. Jadi jangan sampai karena permohonan, karena fokusnya kita sama permohonan, kita sampai lupa siapa Tuhan itu, kita sampai lupa apa yang Tuhan telah perbuat kepada kita selama ini. Itu sih. Oke, dan di pelajaran kita cukup jelas ya dinyatakan perbedaan antara doa pujian dengan doa ucapan syukur gitu ya. Pujian bagaimana mengungkapkan kekaguman atas siapa Allah, seperti apa sifatnya, dan ucapan syukur adalah ya mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita sebenarnya harusnya sudah membahas ini di pelajaran-pelajaran awal ya, tentang mengenal Allah gitu. Bagaimana ketika kita mengenal Allah itu akan berpengaruh pada cara kita menyembah Dia. Dan kalau kita mengenal Allah berarti kita juga mengenal akan sifatnya dan karakternya gitu. Namun seberapa penting gitu kita mengungkapkan doa pujian ini di dalam setiap doa kita, Pendeta Wilson? Ya, kalau kita berkaca kepada sebagai orang tua, tentunya saya punya 3 anak, dan punya 3 anak itu kayak, kalau saya bilang ini sindrom lampu merah. Maksudnya apa? Setiap anak merasa dia yang berhenti paling lama, atau dia yang paling dapat sedikit. Gitu kan, sama kan kalau kita di lampu merah kan kayaknya kita nggak jalan-jalan, ya karena jelas aja udah pasti kita yang paling tidak jalan. Kenapa? Karena
kita jalan cuma 1/4 daripada waktu, ya 3/4-nya nunggu karena ada yang jalur lain. Jadi udah pasti menunggunya itu lebih lama daripada jalannya. Dan kadang-kadang kita sebagai anak-anak, apalagi kalau anak-anak kecil kan juga sama, kok aku nggak dapet, semua merasa mereka tidak dapat. Apalagi kalau dalam contoh yang paling praktikal adalah kalau lagi dikasih waktu nonton gitu kan, atau waktu pakai tab, kok pakainya cuma sebentar, kok bentar banget. Ya iyalah, kalian kan gantian bertiga gitu kan, ya pasti kamu pakai lebih banyak nunggunya daripada makainya. Dan kadang-kadang kalau kita analogikan itu dengan bagaimana Allah berlaku kepada manusia, mungkin ada gambaran juga. Jadi tentang bagaimana apakah yang kita terima itu memang sedikit, satu. Lalu kemudian apakah memang yang kita terima itu cukup atau tidak? Ya kan sesuai dengan kebutuhan. Ya nggak mungkin juga dibilangin, dikasih nonton, sampai dari pagi sampai sore gitu kan, nggak mungkin juga kan. Jadi pasti kan ada batasan. Lalu kemudian bisa juga, tapi di sisi lainnya, kalau saya melihat kepada anak-anak saya merasakan nggak ada hal yang tidak akan kita kasih gitu loh kepada anak kita. Kan? Wah, dia mau minta apa aja, dia udah bandel seperti apa ya, kayak kejadian baru kemarin gitu kan, anak yang paling kecil ada mecahin kaca gitu kan, mecahin gelas kaca gitu loh. Padahal udah dibilang stop, pas stop yang ketiga baru pecah gitu kan. Mau bikin apa? Kita mau marahin, ya pasti dimarahin kan. Setelah itu apa? Itu tetap aja disayang-sayang lagi kan. Dan memang inilah yang terjadi manusia kepada sesama manusia. Apakah Allah seperti itu? Ya tentunya pasti gitu kan dong. Tapi di sisi lain, kalau mau agak meta naratif sedikit, kita kepada manusia kan nggak terbatas. Ya karena keterbatasan harus kerja, keterbatasan gaji juga nggak seberapa misalkan. Lalu kemudian waktu terbatas apa segala, sehingga perhatian kita kurang. Kita jadi bertanya-tanya, kalau kita nggak diperhatikan, kalau nggak dijawab, apakah karena memang Allah ada 9 to 5 job juga di dimensi lain mana gitu kan. Nah, kita nggak tahu kan. Jadi kadang, tapi di dalam hal seperti ini, makanya kita harus diingatkan, siapakah Allah itu? Dan itulah yang memang yang menjadi sebuah hal yang baik ketika kita memuji. Karena kan bedanya, kalau bilang bedanya pujian dan Thanksgiving itu adalah, ya pujian itu adalah menceritakan who God is, gitu kan. Tapi kalau Thanksgiving adalah what God does, gitu kan, apa yang Allah sudah lakukan. Dan kadang-kadang memang ini dua hal yang bisa sama, tapi punya filosofi yang berbeda. Karena siapakah Allah itu tidaklah ada urusannya dengan apa impactnya ke kita. Ya terlepas daripada kita dapatkah, tidakkah, apapun itu, ya Allah adalah Allah yang seperti apa. Walaupun Allah yang seperti apa itu pasti mempengaruhi dia akan berlaku seperti bagaimana. Jadi memang dua ini dibilang terpisah, tapi dibilang satu-satu, tetapi punya aspek masing-masing yang kalau aspek itu tidak ada, maka kehidupan doa kita ataupun bagaimana kita melihat kepada Allah itu akan pincang. Dan kadang-kadang kepincangan inilah yang membuat seolah-olah semuanya jadi, kok Allah itu sebenarnya ada atau enggak, Allah ini sebenarnya baik atau enggak, saya maunya begini kok nggak dapat apa segala macam. Dan inilah yang membuat semua kesulitan-kesulitan dalam kita memandang kepada Allah. Dan makanya daripada itu, kalau kita balik kepada doa Bapa kami tadi, ya ini kan ada lengkapnya. Allah adalah Allah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, tapi Allah juga adalah Bapa kita yang di surga. Lalu kemudian kita meminta ampun, iya, tetapi pada saat yang sama kita disuruh memberikan pengampunan, iya. Di sisi yang lain adalah bahwa kita juga meminta Allah supaya memberkati, tapi di sisi yang lain kita juga harus menjauh daripada kejahatan dan bahkan meminta supaya Allah menjauhkan kita daripada kejahatan dan pencobaan. Jadi ketika semuanya ini bisa dilakukan ataupun paling tidak secara praktis kita praktekkan, ya harapannya itu juga akan memberikan pengertian lebih dalam. Oke, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Di pelajaran hari Kamis kita bisa melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain mengenai doa, dan jawabannya sangat jelas ya di dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita, seperti mengapa berdoa jika Allah sudah tahu segalanya. Doa itu baik untuk kita. Doa mengajak kita berhenti sejenak di tengah kesibukan hidup untuk mengakui bahwa Allah adalah yang Maha Kuasa atas segalanya dan untuk menempatkan diri kita di kakinya. Lalu mengapa berdoa ketika semuanya baik-baik saja?
kita perlu menyadari kebutuhan kita akan Allah, dan ketika kita menyadari kebutuhan itu, kita akan lebih sering datang kepadanya walaupun semuanya mungkin terasa baik-baik saja. Apakah peran iman di dalam doa? Kita akan pelajari di pelajaran pekan depan ya mengenai iman. Lalu dengan siapa saya harus berdoa? Paling sering berdoa secara pribadi. Doa dan studi Alkitab adalah sumber kehidupan dan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana saya mendengarkan? Cara paling jelas dan aman untuk mendengarkan Allah adalah dengan membaca Alkitab dan menggabungkan doa dan belajar Alkitab dalam waktu teduh Anda. Mungkin ini hanya menyinggung sedikit ya, tidak ada di dalam pelajaran kita, tapi ada mengenai puasa. Biasanya kalau misalnya udah pengen doa yang spesifik dan mungkin sangat urgent atau sangat butuh sekali, biasanya doa itu digabungkan dengan puasa. Apa peran puasa di dalam jawaban doa kita? Apakah dia akan menguatkan, mempercepat, atau memastikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu? Langsung ke Pendeta Wilson. Ya, kalau puasa ini ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa analisa, dan memang di banyak kali di dalam kisah-kisah di Alkitab, ketika seorang akan memulai sebuah misi ataupun akan melakukan hal besar harus puasa. Seperti Musa kan berpuasa 40 hari ketika dia bertemu dengan Tuhan sebelum memberikan semualah hukum Taurat apa segala. Ketika Yesus sendiri pun berpuasa 40 hari. Lalu kemudian ya tadi kita sudah baru bahas, Elia pun berpuasa 40 hari, dia berlari kan. Jadi mungkin hal yang paling praktikal adalah puasa itu adalah secara praktikalnya ketika kita tidak makan ataupun pikiran kita tidak fokus kepada makanan, akan membuka ruang untuk lebih meditasi kita. Mungkin itu bisa satu. Lalu kemudian kita jadi tidak terhambat oleh kebutuhan jasmani ini. Karena apa? Ada suatu hal yang lain yang perlu kita gumulkan, itu satu. Lalu kemudian mungkin hal yang lain adalah kita bisa menjadi dengan kita menyangkal satu bagian ini dalam kehidupan kita, artinya kita mengakui bahwa bagian ini bukanlah semuanya, ya, bukanlah semua yang kita cari. Sehingga ketika kita berdoa pun juga, kalau misalnya kita minta dapat rezeki, minta dapat pekerjaan, minta dapat jodoh, dengan kita menyangkal nafsu makan kita ini, ya hal-hal yang lain kita juga diingatkan sebenarnya apa sih yang saya cari ketika saya minta pekerjaan. Oh, kita berdoa ke Tuhan, berikan saya kerja, supaya apa? Supaya bisa makan enak, supaya saya bisa jajan-jajan terus, supaya saya bisa apa? Ketika saya minta diterima di universitas yang bagus, apa tujuannya? Apakah supaya saya dapat gengsi? Apakah jadi apa? Jadi itu akan menghubungkan antara apa sih sebenarnya kita cari. Lalu kemudian mungkin hal yang lain ya, menyadari keterbatasan kita, kan? Kita bisa makan, saya bisa langsung makan, tapi setelah pun saya makan terus pun apa? Apakah semua kebutuhan saya akan tercapai? Enggak juga, gitu kan? Jadi sebenarnya apa yang bisa memenuhi kebutuhan saya? Jadi kan ada juga pikiran seperti itu dari hal-hal yang praktikalnya. Kalau dari sisi hal yang rohaninya, ya mungkin kita bisa melihat bahwa sebagaimana saya membutuhkan makanan jasmani dan saya rindu, ya sebegitulah juga kita membutuhkan asupan rohani dan kita perlu merindukannya. Dan kadang-kadang ini jadi bisa kita sandingkan, oh ya saya memang lapar, apakah saya juga lapar akan firman Tuhan? Mungkin bisa seperti itu juga. Dan ini juga adalah sebuah kedisiplinan, ya, bagaimana menyangkal diri, bagaimana mengontrol diri, supaya apa? Di dalam nanti ketika doa itu dijawab, ketika nanti kita diberikan apa yang kita minta, baik itu rezeki, baik itu koneksi, baik itu pekerjaan, kita jadi bisa menggunakannya tidak kayak kebablasan gitu loh, tanpa kekangan. Banyak lagi, bisa juga mengatakan, oh ini adalah sebuah kepercayaan gitu kan, wah kita mau melakukan apa dengan kepercayaan ini. Jadi ini adalah sebuah hal praktikal yang bisa mendukung kita di dalam berdoa. Tetapi bukan berarti juga artinya kalau saya berpuasa dan berdoa saya pasti dijawab. Walaupun ada juga kalau tidak berpuasa dan berdoa tidak bisa dijawab. Seperti kisah di dalam Lukas pasal 9 kalau nggak salah, mengenai ayah yang anaknya kerasukan setan gitu kan. Wah, jadi Yesus sementara sedang dimuliakan di gunung, lalu pas turun ke bawah dikatakan, wah sudah dibawa ke murid-mu itu nggak bisa. Akhirnya Yesus turun tangan, dan setelah ini epilognya murid-murid datang lagi, oh kok kita nggak bisa ya? Lalu Yesus bilang apa? Yang ini tidak bisa kamu lakukan kalau kamu tidak berdoa dan berpuasa. Nah, jadi memang ada hal-hal yang bisa terjadi
hanya ketika kita masuk ke dalam sebuah disiplin rohani ini. Nah, seperti itu. Disiplin rohani yang bisa dimulai dengan tidak makan, tapi bukan hanya nggak makan doang gitu ya dalam puasa itu ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah disiplin rohaninya. Oke, waktu kita sangat terbatas sekali. Mungkin boleh kesimpulan singkat dari setiap yang ada di sini. Apa sih yang bisa kita pelajari dan yang bisa kita aplikasikan untuk membantu kehidupan doa baik kita maupun pemirsa sekalian? Ketika berdoa, khususnya apapun yang terjadi, terpujilah nama Tuhan. Apapun yang terjadi, ucaplah syukur itu. Baik itu sebelum dijawab, masih menunggu belum dijawab, ataupun sudah dijawab bahkan tidak sesuai dengan keinginan kita, ucapkanlah syukur itu terus-menerus. Itu artinya kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita ikhlas apapun yang terjadi, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan bukan mesin pengabul doa, bukan mesin pengabul permintaan. Kita berserah dan biarkanlah kita tidak mengontrol hasilnya, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya pelajaran bagus banget dan cukup kena ke saya gitu ya. Karena bagi saya jadi reminder lagi bahwa ketika berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan tulus dan sederhana menggunakan bahasa sehari-hari, supaya dengan ketulusan itu, dengan doa yang sederhana, dengan doa yang tepat, kalau tepat guna gitu ya, dan diserahkan kepada dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi, seperti kata Alicia, apapun yang terjadi yaitu kehendak Tuhan. Jadi biarlah doa itu menjadi satu sarana lebih dari sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Ya, mungkin kalau dari sisi yang agak lain, doa ini juga menggambarkan kedewasaan kita dan bagaimana pandangan kita kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita mungkin bertanya, aduh kita ini apa sih? Kita melihat Tuhan itu seperti apa? Ya, kita lihat aja dari cara kita berdoa, apa yang kita doakan, apa respons kita terhadap jawaban doa, apapun itu jawabannya, dan bagaimana kita berlaku. Nah, itulah menunjukkan kedewasaan iman ataupun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ya penting juga untuk kita bisa refleksi terhadap hal itu, terlepas daripada bagaimana cara berdoanya, apa yang harus didoakan, tapi apapun itu menunjukkan bagaimana sih sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Norman dan juga Alicia. Kita sudah berdiskusi bersama teman-teman. Kalau ada pertanyaan sehubungan dengan doa ataupun dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Maedi. Shalom Pendeta. Shalom, Yola, pemirsa. Terima kasih Pendeta sudah mau menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan yang pertama datang dari Min Masala. Saya ada pertanyaan tentang otoritas kitab suci. Sekarang ini kitab suci jarang dibawa lagi ke gereja. Yang dibawa justru ponsel. Apakah ponsel dengan kitab suci ini sama kesuciannya? Karena menjadi kekhawatiran saya, Alkitab dalam bentuk buku akan punah beberapa puluh tahun ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yola. Ini pertanyaannya sangat menarik ini. Ya. Jadi ini menanyakan apakah menggunakan medium untuk membaca firman Tuhan selain dari Alkitab itu sama kudusnya dengan membaca yang dalam bentuk buku. Kita perlu ingat bagian yang paling penting adalah bahwa firman itu tidak bergantung dengan mediumnya atau medianya. Apakah itu buku, apakah itu digital, bahkan dulu ketika pertama kali Allah menyampaikan firman-Nya kepada manusia, apa yang digunakan? Digunakan 2 loh batu kan? Kemudian para nabi menulis dengan menggunakan papirus, dan dari papirus kemudian mulailah pencetakan modern dengan menggunakan kertas dan tinta. Nah, saya pikir juga orang-orang mungkin waktu bertanya juga, apakah kekudusan yang firman Tuhan dituliskan dalam papirus itu sama dengan kekudusan ketika dituliskan dalam bentuk kertas dan cetakan tinta? Mungkin sama pertanyaan dengan hari ini ya, digital. Tapi kita perlu ingat bahwa prinsip Alkitab itu bukan mediumnya, tetapi firman itu sendiri. Nah, itu sebabnya kita perlu baca juga dalam firman Tuhan
2 Timotius pasal 3 ayat 16. Oke, 2 Timotius 3 ayat yang 16 dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, jadi media atau medium itu bisa berganti-ganti. Tetapi firman Tuhan itu tetap, karena inspirasinya adalah datang dari Roh Kudus. Jadi mau itu ditulis dalam bentuk loh batu, maupun itu dalam papirus di zaman Alkitab kuno dulu, kemudian dicetak dengan tinta dan kertas, bahkan sekarang mungkin beralih kepada era digital, tetap adalah firman yang kudus. Jadi kita tidak melihat, oh kalau buku berarti dia lebih kudus, oh kalau digital berarti dia nggak kudus. Tapi kan sekarang semakin Alkitab itu aksesibel, digital ini kan semua bisa pegang. Apalagi hari ini tidak ada orang yang tidak pegang handphone, kecuali memang dia memiliki kebutuhan yang khusus ya. Tapi artinya semua orang pasti akan menggunakan digital. Dan digital itulah juga menjadi alat bagi manusia untuk mendapatkan pengalaman rohani dengan Tuhan melalui firman-Nya yang ada di gadget atau alat digital tersebut. Itu yang kita perlu pikirkan. Jadi saya pikir ini tantangannya bukan masalah media atau medium. Tapi masalahnya adalah ini bicara soal inspirasi Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada manusia dengan berbagai cara. Bahkan dalam ayat yang lain katakan, kalau manusia tidak mau mengabarkan firman Tuhan, maka Allah menggunakan apa? Batu. Bahkan batu pun bisa menjadi media. Jadi sekali lagi, apakah ini akan mengurangi kekudusan? Saya pikir tidak. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah digital itu kita gunakan untuk menambah pengalaman rohani kita dengan Tuhan atau justru menjauhkan. Karena bisa saja ketika kita menggunakan digital seperti yang saya gunakan pada saat ini, ini kan digital. Saat yang sama saya menerima notifikasi yang masuk. Akhirnya gantinya saya konsen dengan baca firman Tuhan, akhirnya saya tergoda untuk melihat apa nih berita yang masuk. Nah itu menjadi masalah kita sebenarnya. Kemudian pertanyaan, apakah kalau sudah beralih ke digital yang lebih aksesibel buat manusia modern pada hari ini, kemudian Alkitab buku akan punah? Saya pikir enggak. Tetap itu akan terus ada, karena rasanya akan berbeda ketika kita menggunakan digital yang paling canggih sekalipun, yang mungkin dibuat dengan format seperti buku, dan kita menggunakan buku seperti yang Yola pegang, Alkitab dalam bentuk buku, itu tentu feel-nya akan tetap berbeda. Walaupun ada kemudahan dengan digital, tapi saya pribadi tetap menganjurkan bahwa biarlah kita tetap menggunakan Alkitab ketika kita membaca atau mempelajari firman Tuhan itu, baik secara pribadi maupun untuk kita pelajari bersama-sama. Terima kasih Pendeta. Memang dalam menggunakan digital ini kita perlu hikmat ya Pendeta ya, sehingga karena banyak sekali sebenarnya yang kita bisa lakukan, dan dengan mudah juga kita bisa akses informasi-informasi yang terkini, bahkan bahasa-bahasa asli juga gitu ya Pendeta. Jadi banyak sekali yang sangat kita membantu, bisa, keuntungannya banyak sekali, namun kita perlu hikmat untuk dapat menggunakannya dan jangan terlalu bergantung gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pendeta ada datang dari akun Truth Seeker. Pendeta boleh bantu jelaskan mengapa dalam Alkitab yang sekarang sebagai orang Kristen kita tidak percaya kitab Thomas, kitab Barnabas ataupun kitab Henok? Baik, terima kasih yo. Terima kasih juga pemirsa sudah menanyakan pertanyaan ini. Ini menarik dan penting juga untuk kita pahami. Karena ada satu proses yang disebut sebagai kanonisasi Alkitab. Ini adalah sebuah proses untuk menyepakati bahwa inilah kitab-kitab yang masuk ke dalam kumpulan buku yang disebut sebagai Alkitab. Dan itu terbentuk menjadi 66 buku ya, 39 buku perjanjian lama, kelompok perjanjian lama, dan 27 kelompok dalam perjanjian baru. Dan kanonisasi ini disepakati sudah selesai dengan 66 buku itu. Nah, pertanyaannya, ternyata ada juga buku-buku atau kitab-kitab lain yang ada, tapi tidak masuk ke dalam Alkitab. Nah, apakah ini menjadi masalah untuk orang-orang Kristen ketika ini tidak dimasukkan dalam Alkitab? Saya mau kasih penjelasan secara singkat saja. Kenapa khususnya 3 buku ini disebut ya, buku Injil Thomas, kemudian Injil Barnabas, dan juga kitab Henok. Kenapa ini tidak masuk ke dalam kanonisasi? Saya coba berikan penjelasan
masing-masing mereka secara singkat. Yang pertama adalah mengenai Injil Thomas. Injil Thomas ini adalah produk dari aliran yang disebut sebagai Gnostisisme. Gnostisisme sendiri ini adalah klaim bahwa keselamatan itu hanya bisa dicapai melalui sebuah pengetahuan rahasia. Nah, padahal Alkitab itu adalah kitab yang Tuhan berikan untuk terbuka supaya bisa dibaca oleh banyak orang. Dan inspirasinya itu sangat jelas. Ya, Allah menggunakan orang-orang, baik itu orang-orang terpelajar, yang tidak terpelajar sekalipun, raja, nelayan, petani, peternak, ya orang-orang biasa, dokter, dan semua Tuhan bisa gunakan untuk mencapai misinya. Tapi tidak ada yang rahasia di situ. Semua terbuka. Nah, kemudian kitab ini sendiri terus di abad kedua. Di abad kedua Masehi. Dan kita perlu ingat, walaupun namanya Injil Thomas, tapi bukan ditulis oleh Rasul Thomas ya. Ini yang kita perlu ingat. Nah, apa masalahnya dengan Injil Thomas ini? Injil Thomas ini berisi 114 ucapan rahasia. Dan dalam kitab ini mengajar teologi yang cukup berbeda dengan Alkitab yang sudah masuk di kanonisasi ini. Apa yang berbeda? Dalam ajaran dari kitab Thomas ini, mengklaim bahwa keselamatan didapatkan melalui pengetahuan rahasia atau gnosis tadi. Dan ini tentu berbeda dengan apa yang ada dalam konsep Alkitab dari proses kanonisasi ini, bahwa keselamatan itu terbuka untuk semua orang, tidak ada yang rahasia di situ, dan semua berhak mendapatkan keselamatan itu. Kemudian Injil Barnabas. Nah, ini juga Injil Barnabas ini, para ahli Alkitab sendiri menyepakati bahwa ini sebagai forgery. Forgery itu artinya karya palsu. Karya palsu. Dari abad pertengahan, karena muncul ini di abad 14 sampai abad 16. Nah, apa yang menjadi masalah penting dalam kitab Barnabas ini, atau Injil Barnabas ini adalah, salah satunya kesalahan geografi. Ini sangat fatal ya, karena dalam kitab ini tulis bahwa Nazaret itu adalah kota pegunungan. Padahal Nazaret ini adalah kota pesisir. Itu sudah sama sekali kesalahan yang signifikan. Kemudian, kitab ini tulis dengan agenda untuk menyesuaikan cerita Yesus dengan teologi di luar kekristenan. Jadi berusaha untuk menarik Yesus keluar supaya sama dengan apa yang ada di luar kekristenan gitu, luar dari pengalaman kristenan. Salah satu mengajarkan bahwa ini yang paling penting, Yol, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Ini Injil Barnabas. Dan ini kan tentu bertolak belakang dengan 4 Injil secara spesifik yang menceritakan tentang kehidupan Yesus ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi apakah ini Alkitab yang sesuai? Tentu ini sangat tidak sesuai dengan prinsip kanonisasi tadi. Kemudian yang ketiga, kitab Henokh. Nah, kitab Henokh ini juga tidak masuk dalam kanonisasi karena prinsipnya adalah kitab ini berisi yang disebut sebagai pseudepigrapha. Pseudepigrapha ini adalah ditulis dengan meminjam nama tokoh masa lalu untuk menarik tokoh-tokoh ini membenarkan apa yang menjadi ide pada hari itu. Dan ini kan bisa saja banyak penyimpangan yang terjadi. Dan ini kenapa tidak diakui sebagai kitab yang masuk dalam kanonisasi tadi. Dan walaupun dalam surat Yudas, ya, ini sempat dikutip juga, tapi tidak menjadikan kemudian kitab Henokh ini sebagai otomatis menjadi firman Tuhan yang diilhamkan. Walaupun ada nama Yudas di situ. Itu contoh ya. Kemudian syarat juga dengan elemen mitologi dalam kitab Henokh ini, sihir dan spekulasi yang berlebihan tentang malaikat serta raksasa. Jadi ini memang lebih banyak imajinasi manusia yang dimasukkan dengan menarik tokoh-tokoh Alkitab yang ada sebelumnya. Jadi seakan-akan ini sebuah kebenaran loh, karena ada tokoh ini, ada tokoh ini, tapi isinya tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan sebelumnya, atau tokoh-tokoh ini ajarkan sebelumnya. Dan itu sebabnya ini tidak masuk ke dalam kanonisasi. Jadi kesimpulannya adalah Roh Kudus sebagai inspirator dari firman itu sendiri, tentu dia akan melindungi firman itu untuk tetap murni. Ya, penterjemahan bukan berarti akan terjadi perbedaan, enggak. Karena prinsip penerjemahan itu bukan juga words by words, kata demi kata, tapi itu lebih kepada ide yang dimaksudkan dalam tulisan yang dibuat sebelumnya. Jadi ini yang kita boleh pahami dengan baik. Terima kasih.
Terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Dan kiranya dapat menjadi jawaban ya bagi teman-teman yang bertanya maupun seluruh pemirsa yang menyaksikan. Dan kalau masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan kedua ini, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah boleh menyertai diskusi kami mengenai doa praktis ini. Biarlah kami juga boleh dapat terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana kehidupan kami di dalam doa juga mencerminkan bagaimana kami berhubungan dengan Engkau. Dan biarlah Engkau juga boleh membawa kami ke dalam tingkatan yang lebih lagi dalam hubungan kami dengan Engkau. Dengan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan. Menjadi harapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta, terima kasih Norman dan juga Alicia. Kita sudah berdiskusi dan biarlah dalam kehidupan kerohanian kita selalu berdoa, kita berserah kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menginginkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sedikit tidak berdoa, tidak ada kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Tergantung pilihan kita, bagaimana kita mau berdoa dan menyerahkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.